Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya akan update buat Bitcoin ya, dan beberapa altcoin lainnya. Di video sebelumnya saya sempat katakan kalau Bitcoin membuat pattern dari ascending triangle, dan ternyata dia sudah berhasil breakdown ke bawah ya. Artinya selanjutnya kita bisa mengekspektasikan adanya penurunan yang lebih dalam. Nah, tapi kalau saya perhatikan saat ini, sebenarnya kita juga bisa bentuk potensial pattern dari falling wedge ya. Walaupun falling wedge ini sebenarnya masih belum begitu valid. Nah, falling wedge ini akan jadi tidak valid ketika area support 32.000 di break. Jadi kalau area support 32.000 di break, ini saya akan ada dua skenario baru. Di mana skenario pertama kita akan coba turun, mungkin retest kembali ke area sekitaran 30.800. Jadi ini bisa jadi skenario pertama kalau support 32.000-nya di break. Untuk skenario keduanya sebenarnya lebih ekstrim ya, di mana kita akan potensially turun sampai ke area 28.500. Jadi ini bisa juga seperti ini, kita turun ke arah sini sebelum rebound terjadi. Jadi untuk saat ini saya melihat adanya potensial dua skenario ya, kalau area support 32.000 ini ditembus. Tapi kalau area support 32.000 ini masih bisa ditahan oleh Bitcoin, kemungkinan besar kita akan melihat adanya reversal pattern dalam beberapa waktu mendatang. Jadi untuk reversal pattern-nya, kalau kita anggap ini sebagai falling wedge yang valid, kemungkinan besar kita akan naik setinggi range yang ada di sini. Jadi kenaikan kita bisa ekspektasikan mungkin bisa sepanjang ini ya. Kita akan berpotensi naik ke target pertama di sekitar area 37.200. Nah, ini kalau skenario bullish-nya terjadi. Nah, untuk skenario bullish-nya terjadi, seperti yang saya katakan tadi, lebih amannya dia tidak boleh break di bawah area 32.000 ya. Kalaupun nantinya dia berhasil break di bawah area support 32.000, harus ada strong reversal di area tersebut. Kalau tidak terjadi strong reversal, maka kemungkinan besar kita akan jatuh ke area 30.800 atau bahkan 28.500. Jadi itu dua target penting untuk Bitcoin ya saat ini. Nah, kurang lebih seperti itu update buat Bitcoin. Untuk saat ini saya akan hindari entry dulu buat Bitcoin sampai adanya pattern yang lebih bagus. Oke, seperti itu ya update buat Bitcoin. Selanjutnya saya akan analisis koin Ethereum. Nah, untuk koin Ethereum ini sebenarnya saya juga sudah update di channel Telegram saya. Ini merupakan update-annya, di mana saya katakan kemungkinan besar kita akan ada turning point, mungkin ada di sekitar tanggal 8. Tapi ini sebenarnya terjadi lebih cepat ya, dia terjadi di tanggal 7, sekitaran sana, kemudian turning point terjadi. Jadi ini sebenarnya ada miss sekitar 1 hari buat turning point-nya, tapi terakhir dia berhasil turun juga ke area 2176. Nah, sebenarnya saat ini dia sudah jatuh di bawah sana ya. Saat ini dia sudah retest ke area sekitaran 2000 ini. Nah, saya akan coba balik ke chartnya. Kita bisa perhatikan ya. Jadi pattern yang kemarin saya gambarkan ada di sini. Ini ada pattern dari rising wedge, di mana setelah pattern ini muncul harga berhasil turun ke area support yang ada di sini. Ini biasanya akan menjadi target bottom ya buat Ethereum kalau saya hitung berdasarkan Elliott Wave. Nah, kalau saya coba melihat perhitungan Elliott Wave-nya, ini berarti merupakan wave 1, kemudian wave 2, wave 3-nya ada di sini. Yang saat ini kita alami ini potensially merupakan wave 4. Selanjutnya saya akan mengekspektasikan adanya wave 5 ke area sekitaran 2600. Ini yang seperti saya katakan kemarin. Nah, tapi ini juga perlu kita perhatikan kembali. Kalau saya pribadi, saya akan taruh stop loss mungkin di bawah area 2000 ini, dikarenakan kalau harga berhasil turun di bawah area 2000, wave 4-nya ini sudah tidak valid. Jadi potensially kita akan melihat adanya movement yang lain. Jadi selama kita masih bisa bertahan di atas area support 2000 ini, kemungkinan besar kita masih bisa melihat adanya wave 5 ke target 2600. Jadi kurang lebih akan seperti itu analisis saya buat Ethereum. Nah, sebelum pembelian dilakukan, pastinya kita harus menunggu adanya candle reversal dulu ya, seperti candle hammer atau bullish engulfing. Jadi itu yang akan saya pantau untuk beberapa waktu mendatang ya, buat Ethereum. Tapi kalau saya pribadi melihat ini Ethereum sedang berada di wave 4, dikarenakan Bitcoin dominance-nya masih ada sedikit peluang penurunan ya, ke area sekitaran 43 sampai 44. Jadi kemungkinan besar Ethereum ini masih ada potensi untuk naik.
Untuk saat ini saya lebih melihat adanya potensial bullish movement dari altcoin-nya daripada Bitcoin, dikarenakan Bitcoin dominance-nya lagi turun dan Bitcoin-nya lagi sideways. Biasanya ketika Bitcoin sideways dan Bitcoin dominance turun, kita bisa mengekspektasikan adanya kenaikan untuk altcoin. Nah, salah satu altcoin yang terbesar ini Ethereum, jadi Ethereum bisa jadi salah satu acuan buat pergerakan altcoin lainnya. Jadi kurang lebih akan seperti itu analisis saya buat Ethereum. Selanjutnya saya akan coba analisis koin dari Link ya. Oke, jadi ini merupakan chart dari koin Link ya. Sebenarnya ini bisa saya gambarkan trendline dan saat ini sebenarnya trendline-nya sudah di break. Ini merupakan potensial pattern dari bearish flag. Dan breakout-nya ini sebenarnya sudah valid ya, walaupun kita sempat terjadi adanya wick formation yang lumayan panjang di area support yang ada di sini. Nah, untuk chain Link ini mungkin dalam beberapa waktu mendatang kita akan mengekspektasikan adanya pergerakan sideways di range sekitaran 18,5 sampai 17,5. Nah, sideways-nya bisa dalam beberapa waktu. Setelah itu baru kita bisa mengekspektasikan adanya penurunan lanjutan atau kenaikan. Nah, kalau penurunan lanjutan terjadi, support selanjutnya ada di sekitar area 16,5. Jadi itu bisa menjadi area support krusial selanjutnya. Tapi kalau kenaikan terjadi, mungkin kita bisa retest kembali ke area sekitaran $22. Itu menurut saya buat Chainlink. Jadi kurang lebih seperti itu analisis buat Chainlink. Sekarang saya akan coba lihat di time frame yang lebih besar. Oke, kalau diperhatikan di time frame satu harinya, ini kita bisa perhatikan ya, harga saat ini sedang retest ke area trendline hijau ini. Nah, ini trendline hijau saya gambarkan dari time frame satu hari. Nah, kalau harga bisa berhasil close di atas area trendline hijau ini, di candle daily ini, mungkin besoknya kita bisa melihat adanya sedikit kenaikan. Jadi kurang lebih akan seperti itu untuk skenario Link. Tapi kalau hari ini kita gagal bertahan di atas area trendline hijau, ya kita bisa mengekspektasikan adanya penurunan ke area sekitaran 16,5. Nah, kalau area 16,5 ini juga di break, potensially kita akan turun kembali ke area 13,5. Ini akan menjadi area support krusial yang baru lagi buat Chainlink, karena kemarin penurunan maksimumnya hanya di sekitar area 15. Jadi itu yang perlu diwaspadai buat Chainlink. Jadi penentuannya bisa di candle daily ini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu buat Chainlink. Selanjutnya saya akan analisis koin Uni ya. Oke, di koin Uni ini sebenarnya membentuk adanya pattern dari short term bullish movement kalau menurut saya, dikarenakan harga masih bisa bertahan di atas area trendline dan kita masih melihat adanya pembentukan higher low dan higher high. Nah, kalau saya coba zoom in di time frame 4 jam ya. Oke, di time frame 4 jam kalau saya tarik trendline yang ada di sini, sebenarnya Uni masih ada potensial penurunan ke area sekitaran support 19,5 ya, sekitaran sana. Jadi mungkin kita bisa turun ke area sana sebelum membentuk higher high yang baru lagi. Nah, ini kita sudah bisa perhatikan pembentukan dari higher high yang konsisten. Nah, untuk resistance selanjutnya ini ada di sekitar area 24,5 ya. Kemudian resisten lainnya lagi ada di sekitar area 25,3. Jadi ini bisa dijadikan sebagai satu area resisten krusial buat Uni. Nah, ini bisa menjadi high yang baru dan bisa menjadi area opportunity penjualan. Nah, jadi kurang lebih untuk saat ini skenario yang saya ekspektasikan adalah penurunan ke area sini dulu. Kemudian terjadi kenaikan retest ke area 24,4 sampai 25,3. Jadi kurang lebih akan seperti itu ya, next potential skenario dari Uni. Nah, kalau saya coba tarik trendline yang ada di sini, kita juga bisa perhatikan saat ini harga sudah berhasil keluar dari area trendline-nya dan mungkin akan lanjut naik ke area sekitaran 25,3. Jadi kurang lebih akan seperti itu analisis saya buat koin Uni ini. Jadi untuk saat ini sebenarnya ada beberapa sektor koin yang diuntungkan ya, salah satunya DeFi dan NFT. Jadi kalau kita mau memanfaatkan adanya potensial keuntungan di spot market, mungkin kita bisa coba akumulasi koin-koin DeFi atau NFT. Nah, untuk mengetahui sektor koin DeFi atau NFT, sebenarnya kita bisa perhatikan di CoinMarketCap ya, atau Binance juga ada. Jadi kurang lebih seperti itu saja analisis buat kali ini. Buat teman-teman yang mau join di channel Telegram saya, bisa langsung join ya, linknya ada di deskripsi. Sekian saja untuk video kali ini, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.